penipuan wali. Si anak perempuan mungkin dia perantau, kemudian dia ingin menikah di dalamnya, yaitu penipuan mahar. Seorang laki-laki dia menikah dengan seorang wanita dengan mahar misalkan cengkeh 100 pohon. Kemudian penipuan jenis kelamin. Kemudian yang keempat, penipuan dalam pernikahan. Seperti yang terjadi di India. Juga penipuan dalam hal status. Status misalkan dia seorang janda atau seorang duda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada, pernikahan itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di kalangan umat Islam saat ini, dalam melaksanakan pernikahan, kondisi mereka atau motivasi mereka untuk menikah juga berbeda-beda. Olehnya para ulama juga memberikan hukum yang berbeda terkait dengan motivasi umat Islam dalam melaksanakan pernikahan. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu jilid 9 halaman 6516 cetakan Darul Fiqh Al-Mu'asir Beirut disebutkan bahwa hukum menikah itu bihasabi ahwalin nas, dengan melihat kondisi setiap orang itu dibagi menjadi 5 hukum. Hukum yang pertama itu adalah wajib. Kapan seseorang atau seorang muslim wajib untuk menikah? Manakala dia khawatir terhadap dirinya bisa jatuh kepada perzinahan. Kemudian dalam kondisi yang sama, dia mampu membayar mahar, kemudian juga mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya kelak. Lalu dalam menghindari perzinahan atau hal-hal yang buruk, dia tidak mampu melakukan semacam usaha seperti puasa ya. Dia tidak mampu berpuasa untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian dia khawatir terhadap perzinahan, dia bisa jatuh kepada perzinahan. Sementara kondisinya saat itu dia mampu untuk menikah, dia mampu membayar mahar, kemudian dia mampu menghidupi keluarganya kelak, istri dan anak-anaknya. Maka dihukumi oleh mayoritas ulama kita wajib menikah. Sahabat, siapa yang sudah mengalami kondisi seperti ini, berarti menurut ulama kita Anda sudah wajib untuk menikah. Yang kedua, sebaliknya, haram menikah. Haram menikah ketika seseorang itu bisa berbuat zalim kepada istrinya atau keluarganya kelak. Kalau kita melihat di media-media sosial maupun di berita-berita, baik di TV maupun di internet, banyak kasus penipuan dalam pernikahan. Ya, artinya perbuatan zalim yang dilakukan saat pernikahan itu. Contohnya misalnya penipuan wali. Si anak perempuan mungkin dia perantau. Kemudian dia ingin menikah di daerah tempat calon suaminya. Pada saat kepala KUA atau penghulu akan menikahkan dan menanyakan walinya, dia katakan bapaknya sudah meninggal. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia tidak punya keluarga. Padahal di kampung sana orang tuanya masih hidup. Atau bisa jadi dia katakan orang tuanya hidup, ketika kepala KUA atau penghulu meminta surat keterangan atau semacam surat pernyataan dari wali, penyerahan kepada penghulu atau siapa yang bisa menikahkan, si wanita tadi membuat surat pernyataan palsu. Seakan-akan walinya yang menandatangani di atas materai surat pernyataan itu. Nah, ini sudah penipuan. Jangan sampai kita lakukan. Kemudian ada jenis
pernikahan, kasus pernikahan yang terdapat kezoliman di dalamnya, yaitu penipuan mahar. Seorang laki-laki dia menikah dengan seorang wanita dengan mahar, misalkan cengkeh 100 pohon. Si pihak wanita juga tidak memeriksa letak dan kondisi kebun cengkeh yang dimaksud. Ternyata fiktif ya. Sahabat sekalian, ternyata mahar yang disebutkan dalam akad itu tidak ada. Nah, ini kan sudah penipuan. Kemudian penipuan jenis kelamin. Seperti yang terjadi di Lombok, seorang pria itu ditipu karena menikahi seorang pria. Awalnya mereka kenalan di media sosial dan akhirnya menikah. Ternyata setelah malam pertama tidak bisa diajak berhubungan, lalu kemudian minta cerai dan ketahuanlah ternyata yang menjadi pasangannya itu adalah seorang pria. Kemudian yang keempat, penipuan dalam pernikahan. Seperti yang terjadi di India, seorang wanita pura-pura menikah, lalu menipu 3 pria dalam 3 bulan, lalu membawa kabur perhiasan. Nah, ini tentunya tidak untuk ditiru ya sahabat. Sama dengan kasus, ada seorang wanita yang pernah kami dengar ceritanya. Wanita ini menikah dengan modus penipuan. 2 orang laki-laki jadi korban yang kami dengar ya, seperti itu ya. Jadi ceritanya uang panai yang kita kenal kalau kita di Sulawesi ya, uang panainya katakan 60 juta ya. Setelah dibayar kemudian sudah akad nikah, mahar diserahkan, sah begitu ya. Kemudian tiba saatnya mereka di malam pertama misalnya menginap. Di saat malam pertama ternyata si istri tidak mau melayani suaminya. Dia pun balik ke rumah orang tuanya. Besok harinya si suami menyusul istrinya ke rumah mertua atau ke rumah orang tua istrinya. Ternyata orang tua juga sepakat bahwa anak saya ini sudah tidak mau lagi kepada Anda. Dia tidak ingin lagi hidup bersama Anda. Jadi kalau bisa cerai saja. Nah seperti itu. Laki-laki ini merasa seperti ditipu. Ya, sahabat-sahabat kalian jangan sampai melakukan hal seperti ini. Ini bukan untuk ditiru. Kemudian ada juga penipuan dalam hal status. Status misalkan dia seorang janda atau seorang duda. Namun ketika menikah dia sebutkan bahwa dia masih jejaka atau masih perawan. Nah, artinya kita ingin membangun rumah tangga yang islami, ingin melahirkan generasi-generasi yang soleh, tentunya harus diawali dengan sikap yang jujur, dengan niat yang baik dan tulus, dengan harapan bahwa pernikahan kita itu bisa menjadi ibadah. Ini yang kita harapkan. Nah, dari sini juga sahabat sekalian rahimakumullah, tentunya pernikahan itu yang paling baik adalah ketika kita menikah secara islami sesuai dengan hukum Islam, kemudian juga sesuai dengan hukum negara, yaitu tercatat di kantor urusan agama. Sebab pernikahan siri itu memiliki dampak negatif seperti ini. Menikah dan tidak tercatat di KUA, tidak ada kepastian hukum. Kemudian, status anak tidak jelas karena tidak ada bukti autentik dari pernikahan orang tuanya. Dan bila terjadi perceraian, istri dan anak tidak akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan seperti hak waris, hak asuh, hak pendidikan, dan seterusnya. Apalagi saat ini untuk memasukkan anak-anak kita ke pendidikan, ke sekolah, itu pihak sekolah meminta persyaratan seperti akta kelahiran. Dan akta kelahiran bisa diterbitkan manakala orang tuanya juga memiliki buku nikah, artinya diakui oleh negara pernikahan mereka. Olehnya, sahabat sekalian rahimakumullah, dalam mencari jodoh, apakah suami atau istri, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pantas untuk kita jadikan pedoman, apalagi di saat-saat seperti ini. Fadfar bidzatid din, ya. Carilah yang agamanya bagus. Karena motivasi setiap orang menikah, pertama melihat kecantikannya, kemudian kadang melihat hartanya, lalu melihat keturunannya, lalu melihat agamanya. Jadi agama itu poin keempat. Poin pertama itu adalah parasnya dulu.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaliknya, dahulukan agamanya, maka kamu akan beruntung, ya, kamu akan berbahagia mendapatkan keberkahan. Begitu juga kepada kita seorang laki-laki, pada saat mencari istri carilah yang baik agamanya. Jangan sampai kita tertipu dengan misalkan parasnya atau penampilannya, tapi ternyata ujung-ujungnya kita dizolimi dengan modus penipuan seperti tadi. Sahabat sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan konten ini bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan dalam persoalan pernikahan. Demikian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.